Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Galdan Wika dengan NIM 2009116029 dari kelas Sistem Informasi A Angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kuis atau UAS dari teknik peramalan. Kita lanjut ke soal pertama. Perhatikan data di dalam Excel. Cek stationary data tersebut dan berikan alasan mengapa data tersebut bisa disebut stationary atau bukan. Jika data tersebut bukan stationary, buatlah data tersebut menjadi stationary dengan teknik differencing. Lalu, cek apakah data tersebut termasuk white noise atau bukan. Dapat kita lihat pada data pertama tentang jumlah pendaftar sekolah. Data di dalam Excel telah saya jadikan menjadi grafik dan sudah saya analisis apakah data tersebut stationary atau bukan. Dapat diingat, data dapat disebut stationary jika memenuhi dua kriteria, yaitu memiliki rata-rata yang konstan, memiliki standar deviasi yang konstan. Selanjutnya, saya telah menganalisis dan saya menyatakan bahwa data pertama merupakan data yang stationary, di mana data ini memiliki rata-rata konstan dan juga memiliki standar deviasi yang konstan. Saat kita lihat, rata-ratanya dapat dilihat secara konstan dan juga jarak antar data memiliki standar deviasi yang konstan. Selanjutnya kita cek apakah data ini termasuk white noise atau tidak. Dapat diingat bahwa data yang white noise memenuhi 3 kriteria, yakni yang pertama memiliki rata-rata sama dengan 0, memiliki standar deviasi yang konstan, dan juga memiliki korelasi antar data yang 0. Dapat dilihat pada grafik di layar. Data 1 tidak white noise. Kenapa? Karena rata-ratanya di atas 0 atau tidak sama dengan 0. Namun standar deviasinya konstan dan juga korelasi antar datanya sama dengan 0. Dapat kita katakan tidak white noise karena salah satu syarat tidak terpenuhi. Selanjutnya data kedua. Data kedua mengenai tentang jumlah penebangan pohon. Dapat dilihat bahwa data tersebut tidak stationary. Karena data tersebut terdapat seasonality atau data yang berulang setiap saatnya. Selanjutnya, karena data ini tidak stationary, maka kita akan mengubah data ini menjadi stationary dengan cara menggunakan teknik regular differencing, di mana teknik regular differencing adalah sebuah cara untuk mengubah data non-stationary menjadi data stationary dengan mencari selisih antara data kedua dan juga data pertama. Dengan rumus Y besar 1 sama dengan Y kecil 2 dikurangi Y kecil 1. Dapat kita lihat pada data di atas, apakah sudah stationary? Ya, sudah, karena memiliki standar deviasi yang konstan dan juga memiliki rata-rata yang konstan. Selanjutnya, apakah data ini termasuk white noise atau tidak? Jawabannya adalah tidak white noise. Kenapa? Karena walaupun rata-ratanya sama dengan 0 dan juga standar deviasinya sama dengan konstan, namun korelasi yang ada pada data kedua tidak sama dengan 0, alias data antar pucuk kelihatannya berulang. Karena itu korelasi dari data kedua adalah tidak sama dengan 0 dan dapat disimpulkan bahwa data kedua juga tidak white noise. Lanjut kita ke data ketiga, yaitu tentang jumlah penebangan pohon, di mana pada data ketiga ini juga disebut tidak stationary karena walaupun memiliki rata-rata yang konstan, tetapi tidak memiliki standar deviasi yang konstan antar data tersebut. Dapat dilihat bahwa data di sini grafiknya kecil, namun pada saat di tengah-tengah datanya mulai membesar dan mengecil lagi. Itu menyebabkan bahwa data ini tidak memiliki standar deviasi yang konstan, sehingga dapat dikatakan tidak stationary. Selanjutnya, kita mengubah
data ini menjadi stationary dengan menggunakan teknik regular differencing. Nah, dapat kita lihat apakah data ini white noise atau tidak? Jawabannya adalah tidak white noise juga. Kenapa? Rata-ratanya sama dengan 0. Korelasinya pun juga sama dengan 0. Namun, data ini tidak memiliki standar deviasi yang konstan. Maka sebab itu juga dikatakan data ketiga tidak white noise. Selanjutnya, data keempat. Data keempat dikatakan stationary karena memiliki rata-rata yang konstan dan juga memiliki standar deviasi yang konstan. Dapat kita lihat, antar data memiliki standar deviasi yang sama dan juga memiliki rata-rata yang konstan. Nah, kita cek lagi, apakah data yang stationary ini white noise atau tidak? Jawabannya adalah tidak white noise, karena rata-ratanya tidak sama dengan 0. Sudah jelas bahwa rata-ratanya berada di atas garis 0, lalu tetapi standar deviasi dan juga korelasinya itu konstan dan sama dengan 0, karena tidak memenuhi salah satu syarat sehingga dapat dikatakan bahwa data keempat ini tidak white noise. Selanjutnya adalah data kelima. Data kelima dikatakan tidak stationary karena terdapat perubahan covariance dan juga mean yang signifikan, sehingga data ini dikatakan tidak stationary. Selanjutnya, kita ubah data kelima ini menjadi stationary dengan menggunakan teknik regular differencing. Pada teknik ini, kita telah mengubahnya menjadi stationary dan dapat kita lihat data ini termasuk white noise karena data ini memiliki rata-rata sama dengan 0, lalu standar deviasi antar data yang konstan, dan juga korelasi yang sama dengan 0, sehingga data kelima adalah satu-satunya data yang white noise dari kelima data yang ada. Baik, saya selanjutnya akan menjelaskan nomor 2, yakni mengapa ARIMA tidak perlu menggunakan data stationary. Sebelumnya, saya jelaskan dulu apa itu ARIMA. ARIMA merupakan metode yang ketepatannya cocok untuk peramalan jangka pendek, namun untuk peramalan jangka panjang, ketepatannya kurang baik, karena biasanya cenderung flat atau konstan untuk periode yang cukup panjang. ARIMA menggunakan nilai masa lalu dan sekarang dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Apakah ARIMA tidak perlu data yang stationary? Jawabannya iya. Karena ARIMA merupakan salah satu model dari metode Box-Jenkins yang bersifat untuk data yang tidak statis atau non-stationary. Faktanya, mayoritas data yang ditemui merupakan data yang tidak stationary, melainkan integrated. Data integrated ini harus mengalami proses random stationer yang seringkali tak dapat dijelaskan dengan baik oleh auto-regressive model atau moving average model saja, karena proses tersebut mengandung keduanya. Oleh karena itu, campuran kedua model yang disebut Auto-Regressive Integrated Moving Average atau ARIMA menjadi lebih efektif menjelaskan proses itu. Pada mode campuran ini, seri stationer merupakan fungsi linear dari nilai lampau beserta nilai sekarang dan kesalahan lampaunya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ya, ARIMA tidak perlu data yang stationary karena yang pertama, dia merupakan model untuk data yang tidak statis, dan kedua, banyak data yang ditemukan adalah data yang tidak stationary, melainkan data yang integrated. Selanjutnya, saya akan menjelaskan nomor 3. ARIMA memiliki parameter PDQ. Jelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan PD dan Q, dan bagaimana cara mendapatkan nilai PD dan Q. Yaitu, pertama kita akan menjelaskan mengenai parameter ARIMA. Parameter P merupakan untuk proses autoregressive atau AR, sedangkan parameter D merupakan orde yang menyatakan banyak proses diferensi yang dilakukan pada data time series yang tidak stasioner. Dan parameter Q merupakan orde yang menyatakan proses moving average atau MA. Mendapatkan nilai parameter. Bagaimana sih caranya mendapatkan nilai parameter untuk P, D, dan Q?
Caranya adalah dengan keempat cara tersebut. Pertama adalah mencari grafik autokorelasi data dengan menggunakan model MA atau Moving Average. Lalu yang kedua adalah grafik autokorelasi parsial, yaitu jika auto tersebut menggunakan model autoregresif. Nah, selanjutnya untuk data yang parameter D. Nah, jika data tidak mengalami differencing, maka D akan bernilai 0. Namun, jika data menjadi stasioner setelah differencing pertama, maka D akan bernilai 1 dan seterusnya. Dalam memilih menetapkan P dan Q, sudah saya jelaskan tadi bahwa dapat menggunakan autokorelasi fungsi atau PACF untuk nilai Q, dan juga untuk nilai P dapat menggunakan autokorelasi function atau ACF. Selanjutnya kita akan ke soal keempat, yakni perhatikan data di dalam Excel. Dari data tersebut, tentukan mana yang bukan time series dan mana yang disebut time series. Selanjutnya, tentukanlah jenis time series tersebut, apakah univariate atau multivariate. Baik, untuk data pertama yaitu tentang pemasukan toko ABC. Saya hanya men-screenshot sedikit bagian dari data di Excel dan saya telah menyimpulkan bahwa dari data tersebut dapat dilihat bahwa data merupakan bukan time series karena tidak ada variabel yang bergantung pada kuartal pemasukan toko ABC. Dari variabel jumlah pelanggan atau pemasukan tidak ada data yang bergantung pada tahun kuartal. Karena jika kita lihat, misalnya saja jumlah pelanggan, harusnya jika saat hari-hari tertentu jumlah pelanggan akan naik. Namun kita lihat pada data di sini itu terjadi secara random, di mana misalnya pada kuartal pertama tahun 2000 jumlah pelanggan mencapai paling tinggi. Namun pada tahun berikutnya menjadi yang paling rendah. Maka dari itu saya mengatakan bahwa data pertama bukan time series. Lanjut ke data kedua, yaitu tentang penghasilan ikan. Setelah saya simpulkan, dari data tersebut dapat dilihat bahwa data merupakan time series musiman karena variabel penyemaian bibit ikan di bulan sebelumnya itu tergantung juga pada iklim. Nah, selanjutnya jenis time series-nya adalah univariate karena variabel jumlah tangkapan ikan bergantung pada variabel penyemaian bibit ikan. Baik, selanjutnya untuk data ketiga yaitu pasien penyakit jantung di RSABC. Dari data yang telah ada dapat disimpulkan dan dilihat bahwa data bukan merupakan time series. Kenapa demikian? Karena tidak ada variabel yang bergantung pada umur, atau istilahnya penyakit tidak memandang umur. Karena hal itu dapat dilihat, misalnya saja yang umurnya 39 ini, dia memiliki kadar kolesterol yang tinggi, tapi juga dia memiliki kadar ECG max HR yang tinggi. Karena dari itu saya mengatakan bahwa data ini bukan time series. Lanjut untuk data keempat yaitu penjualan rumah di kota ABC. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data merupakan time series tipe trend karena jenis time seriesnya adalah multivariate. Nah, selanjutnya data keempat. Data keempat atau penjualan rumah di kota ABC. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data merupakan time series tipe trend. Kenapa? Karena setiap kuartalnya jumlah pembelian rumah atau unit di kawasan kota ABC itu meningkat setiap tahun. Nah, itu dikatakan sebagai tren. Lalu jenis time seriesnya adalah multivariate karena variabel bedroom bergantung pada variabel tipe, serta variabel tipe dan variabel MA bergantung pada sell date. Selanjutnya, data kelima yaitu suhu kota ABC.
Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data merupakan bukan time series. Kenapa demikian? Karena terdapat banyak sekali data yang invalid atau 99,9 sehingga kita tidak dapat menyimpulkan apakah data ini time series atau tidak. Karena sejatinya dalam data yang time series kita melihat masa lampau dan juga masa lampau itu harus jelas dan benar kecuali kita meramal untuk masa depan. Selanjutnya yang terakhir atau data terakhir adalah data ke-6 penjualan alkohol. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa data merupakan time series musiman, di mana setiap Januari atau Februari penjualannya menurun. Namun setiap bulan Desember menjadi penjualan terbesar. Karena biasanya pada akhir tahun atau masuk ke musim dingin orang-orang banyak mengonsumsi alkohol. Nah, sedangkan untuk jenis time seriesnya ada univariate karena variabel penjualan dalam satuan dolar bergantung pada variabel debt. Baik, sekian itu saja penjelasan tentang kuis teknik peramalan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.